Nadira Nur Anissa dengan nomor NIM 0603522032 ingin membawakan tokoh B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner adalah salah satu tokoh psikologi yang lahir pada 20 Maret 1904 dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Amerika Serikat. Ia termasuk pendiri dan penganut teori behavioristik. Behavioristik sendiri ialah ilmu yang menekankan tentang perubahan tingkah laku yang nyata, terbuka, dan dapat diukur secara objektif oleh kita. Apa sih yang membuat beliau dikenal banyak orang? Orang-orang menganggap Skinner memiliki teori yang mudah dipahami. 3 hal yang membuat Skinner berbeda dengan pakar lainnya. Yang pertama, Skinner menolak analisis kehidupan internal dan lebih menekankan pada sesuatu yang bisa nyata dan dapat diamati. Yang kedua, Skinner tidak tertarik pada perbedaan individual, melainkan pada hubungan empirik dengan tingkah lakunya. Dan yang ketiga, Skinner menggunakan binatang sebagai media amatannya, berbeda dengan pakar lainnya yang menggunakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauzaira Dika dengan nomor NIM 0603522033. Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie lahir pada tanggal 9 Januari 1886 di kota Lincoln, Nebraska. Dia adalah putra seorang guru dan manajer bisnis serta salah satu dari 5 bersaudara. Dia mengkhususkan diri dalam matematika dan kemudian dalam filsafat dan psikologi di University of Nebraska. Pada tahun 1912, ia memperoleh gelar PhD dalam logika simbolik di University of Pennsylvania. Dan 2 tahun kemudian ia bergabung dengan University of Washington, di mana ia mengembangkan banyak karya profesionalnya sebagai seorang psikolog hingga tahun 1956. Teori asosiasi Guthrie didasarkan pada gagasan bahwa itu adalah kedekatan yang membuat pembelajaran menjadi mungkin. Artinya, kita belajar berkat kedekatan antara 2 elemen, yang dalam hal ini adalah stimulus dan respon. Yang terakhir adalah unit respon terbesar dan yang perlu dianalisis jika kita ingin memodifikasi perilaku. Kedekatan ini terbentuk ketika himpunan elemen yang mencirikan stimulus disertai dengan gerakan. Guthrie mengamati bahwa di depan elemen-elemen serupa, urutan gerakan terjadi lagi, yang akhirnya menghasilkan pola atau rantai gerakan diskrit, yang disebabkan oleh sinyal rangsangan yang didefinisikan sebagai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Sabrina dengan nomor 0603522035 akan mempresentasikan salah satu tokoh behavioristik, yaitu Ivan Pavlov. Ivan Petrovich adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Dia lahir pada 14 September 1849 dan wafat pada 27 Februari 1936. Ia lalu berhasil meraih gelar doktora di tahun 1879. Ivan Pavlov juga berhasil meraih penghargaan Nobel di bidang psikologi or medicine pada tahun 1904. Temuan teori tentang pengkondisian sangat besar pengaruhnya dalam bidang psikologi behavioristik di Amerika dan dunia hingga saat ini. Teori Pavlov. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Untuk menyusun teori ini, Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan eksperimen. Dalam eksperimennya, Pavlov menambahkan sinyal netral untuk mendapatkan refleks secara alami. Anjing mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum memberikan makanan. Dengan sendirinya, air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja, tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Makanan adalah rangsangan wajar, sedang lonceng adalah rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan
yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa ini disebut refleks bersyarat atau condition response. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Triativa dengan NIM 0603 522034 akan menjelaskan tentang C.L. Hull. Yang pertama yaitu biografi dari C.L. Hull. Leonard Clark Hull dilahirkan di Akron, New York pada 24 Mei 1884. Ia dibesarkan di Michigan dan mendiami satu kelas selama bertahun-tahun. Hull mempunyai masalah kesehatan di mata, mempunyai orang tua yang miskin, dan pernah menderita polio. Pendidikan yang ditempuhnya beberapa kali terputus karena sakit dan masalah keuangan. Tetapi setelah lulus, dia memenuhi syarat sebagai guru dan menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar di sekolah yang kecil. Setelah memperoleh bachelor dan gelar master di Universitas Michigan, ia beralih ke psikologi dan menerima PhD psikologi di tahun 1918 dari University of Wisconsin. Ia meninggal pada 10 Mei 1952 di New Haven, Connecticut. Selanjutnya yaitu teori reduksi impuls. Hull menyatakan bahwa belajar adalah cara beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini didefinisikan sebagai proses aktif pembentukan kebiasaan yang memungkinkan kita untuk mengurangi impuls, seperti kelaparan, kesenangan, relaksasi, atau seksualitas. Selanjutnya yaitu karya dari Hull. Yang pertama yaitu hipnosis dan sugestibilitas, kedua aptitude testing, dan lain sebagainya. Saya Rati Mendari. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari behavioristik, yaitu John Broad Watson. John Broad Watson lahir di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. John Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat dan dikenal sebagai bapak behaviorisme karena prinsip-prinsip pembelajaran barunya berdasarkan teori stimulus dan respon Bond. Menurut behaviorisme yang dianut oleh Watson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengandalian terhadap perilaku dan tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Menurut teori ini, yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan atau stimulus dan gerak balas atau respon. Sedangkan hal-hal yang terjadi pada otak tidak berkaitan dengan kajian. Maka dalam proses pembelajaran menurut Watson tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Teori behaviorisme hanya menganalisis perilaku yang tampak pada diri seseorang yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, sedangkan lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Untuk membuktikan kebenaran teori behaviorisme terhadap manusia, Watson mengadakan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi berumur 11 bulan. Pada mulanya, Albert adalah seorang bayi yang gembira yang tidak takut terhadap binatang seperti tikus putih berbulu halus. Dalam eksperimen ini, Watson memulai proses pembiasaannya dengan cara memukul sebatang besi dengan sebuah palu setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih itu, dan juga terhadap kelinci putih. Dengan eksperimen itu, Watson mengatakan bahwa dia telah berhasil membuktikan bahwa pelaziman dapat mengubah perilaku seseorang secara nyata.